Dipompa. Iya, tepat sekali, dengan cara dipompa. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah ada di situasi sama seperti video ini? Wah, ternyata di sini ada yang pernah mengalami sama seperti yang ada di video ini ya. Nah, di sini Ibu akan bertanya bahwa pada saat sepeda kalian itu bocor atau kempes, pasti kalian akan memperbaikinya dengan cara memompa ban sepeda tersebut. Nah, kira-kira pada saat kalian memompa ban sepeda itu, apa sih yang kalian rasakan pada pompanya? Iya, betul, pompanya akan terasa panas. Nah, menurut kalian, apakah pompa itu bisa menjadi panas dikarenakan dipanaskan pada api? Tidak. Iya, betul, tentu tidak. Lalu menurut kalian, kira-kira kenapa pompa itu bisa menjadi panas? Karena saat memompa itu kan pompanya diberikan lalu ada tenaganya. Nah, sehingga udara di dalamnya itu dalam pompanya itu panas. Iya, betul sekali. Jadi artinya pompa itu bisa menjadi panas dikarenakan diberikan yang namanya tenaga. Nah, menurut kalian, tenaga yang keluar itu jika di dalam fisika biasanya kita sebutkan sebagai apa? Energi dari Iya, betul sekali. Jadi biasanya tenaga itu jika di dalam fisika itu kita berikan namanya sebagai energi dan usaha, yang artinya di mana panas itu berasal dari energi dan terdapatlah yang namanya perubahan energi, di mana dari energi gerak menjadi energi panas. Nah, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? usaha dan energi. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hukum termodinamika, yang terkhusus pada hukum 1 termodinamika. Baiklah, sebelumnya di sini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di mana setelah pembelajaran hari ini selesai, kalian diharapkan mampu menjelaskan hukum 1 termodinamika serta menganalisis hubungan antara kalor, usaha, dan energi dalamnya. Dan juga kalian diharapkan mampu memahami konsep dasar yang berkaitan dengan materi praktikum melalui kegiatan eksperimen. Baiklah, sebelumnya di sini Ibu akan bertanya lagi nih. Pada minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang kalor, Ibu. Iya, betul sekali Putri. Kita sudah pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalor. Apa itu kalor, Putri? Kalor itu adalah energi panas yang berpindah, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi pada minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang kalor nih. Dan kalor itu sebagai energi yang berpindah, di mana terdapatlah energi itu tidak bisa dihilangkan, tapi dia bisa berubah bentuk. Nah, dan hari ini kita akan melihat bagaimana kalor itu berhubungan dengan usaha dan energi dalamnya melalui hukum 1 termodinamika. Nah, langsung saja kita ke materinya, di mana hukum 1 termodinamika ini menyatakan bahwa energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dia bisa berubah bentuk. Dan di dalam hukum termodinamika ini terdapatlah yang namanya proses-proses termodinamika yang terbagi menjadi 4. Ada isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Di mana isobarik ini adalah yang memiliki tekanannya yang tetap, lalu isokorik ini adalah volumenya yang tetap, dan isotermik ini adalah suhunya yang tetap atau dia sama nilainya, dan sedangkan adiabatik ini adalah tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar. Nah, yang selanjutnya itu ada persamaan hukum 1 termodinamika, di mana terdapatlah yaitu delta U sama dengan Q min W, di mana delta U ini adalah perubahan energi dalamnya, Q adalah kalornya, dan W adalah usahanya. Artinya dalam persamaan ini terdapatlah perubahan energi dalam sebuah sistem yang dipengaruhi oleh kalor yang diterima dan usaha yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dapat anak-anak lihat bahwa di sini ada termos air, ada mesin mobil, ada kulkas, ada pompa ban sepeda, dan ada memanaskan air dalam keadaan airnya mendidih. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh soal sederhana. Mari kita selesaikan
Joule dan dia melakukan usaha 40 Joule, berapakah energi dalamnya? Jadi di sini kita bisa menggunakan persamaan sebelumnya tadi, di mana persamaannya itu adalah delta U sama dengan Q min W, di mana Q atau kalornya adalah 100 Joule dan W atau usahanya itu adalah 40 Joule. Jadi 100 dikurang 40 itu 60 Joule. Jadi untuk energi dalamnya itu bertambah menjadi 60 Joule. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Di sini marilah kita melakukan suatu demonstrasi. Nah, di sini Ibu akan melakukan suatu demonstrasi menggunakan alat ini. Ada yang tahu ini apa? Suntikan. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah suntikan, di mana di sini suntikan ini berfungsi sebagai pompa pada praktikum kita hari ini. Nah, baik sebelumnya di sini Ibu akan sebelum Ibu membagikan kalian menjadi kelompok, di sini Ibu akan melakukan demonstrasinya terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan pada saat pompa ini Ibu pompa secara berkali-kali. Apa yang terjadi? Iya betul, ada udara yang keluar dan udara di dalam suntikan ini dia akan tertekan. Nah, boleh untuk satu orang membantu Ibu maju ke depan? Ya, boleh. Pada Zahwa dipersilakan. Boleh kepada Zahwa untuk ditekan pompa ini secara berulang kali. Nah, pada saat Zahwa memompa suntikan ini, apa yang Zahwa rasakan? Panas. Iya, betul. Jadi pompanya akan terasa panas. Pasti kalian semuanya penasaran nih, apakah benar pompa ini benar-benar panas atau tidak? Nah, marilah kita melakukan demonstrasi. Baiklah, kepada Zahwa terima kasih ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Sini ada kelompok 1, 2, depan digabung ya. Nah, di sini sebelum kalian melakukan kelompok, di sini Ibu akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan pompa suntikan ini agar kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di lembar kerja peserta didik ini. Nah, yang pertama kalian bisa melakukan pada pompa ini dengan cara kalian tutup lubang yang ujung ini. Lalu yang kedua kalian bisa memompa suntikan ini dengan cara lambat dan yang terakhir itu dengan cara yang cepat. Baiklah, apakah bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, jika bisa Ibu ingin kalian membentuk dipencar, boleh mungkin di kelompok 1, 2 dan senyamannya ya. Boleh untuk dipencar terlebih dahulu. Nah, mohon perhatiannya anak-anak. Dikarenakan kita keterbatasan alat, jadi di sini Ibu harap untuk satu-satu ya yang melakukan demonstrasinya. Boleh dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, baiklah. Terima kasih kelompok 1. Baik, kelompok 2. Ibu akan coba.
kelompok 2. Ya, boleh satu kelompok masing-masing. Kalau berapa Bu? Nomor satu aja jadi dua-duanya. Dua-duanya. Pertama, jika pada percobaan suntikan, pintu suntikan ditutup rapat lalu ditekan dengan kuat, bagaimana perubahan tekanan dan volume udara di dalamnya? Jelaskan hubungan keduanya. Saat suntikan ditekan dengan ujung tertutup, volume udara mengecil dan tekanan udara meningkat. Karena udara dipaksa berada dalam ruang yang lebih sempit. Semakin kecil volume, maka tumpukan antara partikel semakin sering sehingga tekanan meningkat. Jadi semakin kecil volume, semakin besar tekanannya. Untuk nomor 2 ini perbedaan perubahan suhu yang terjadi jika suntikan ditekan pelan dibandingkan cepat. Nah, perbedaan suhu ini terjadi jika suntikan ditekan pelan maka menghasilkan suhu naik sedikit, Bu. Jadi kalau dia ditekan cepat maka menghasilkan suhu naik yang lebih besar, makanya lebih panas. Karena menekan cepat berarti memberikan energi yang lebih besar dalam waktu yang singkat sehingga energi dalam ini akan bertambah lebih banyak dan suhu meningkat. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baiklah, yang selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan bahwa pada demonstrasi yang telah kita lakukan itu terdapat suatu teori di mana ketika menekan pompa atau suntikan tadi, kita sudah melakukan yang namanya usaha pada sistemnya atau udara, dan usaha ini akan menyebabkan yang namanya energi dalamnya itu bertambah sehingga suhunya itu akan naik. Lalu sudah kita buktikan pada kita melakukan suatu demonstrasi tadi menggunakan suntikan bahwa ternyata benar-benar dia terbukti, yang dimana pada saat kita memompa suntikan ini dia akan terjadi, kita akan memberikan usaha, lalu terdapat di dalamnya ada energi dalam yang bertambah sehingga suhunya akan menjadi panas atau dia meningkat. Nah, baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin 2 orang yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Boleh? Boleh kepada Ica. Baik, terima kasih Bu. Kalau kita itu saat kita memompa, usaha yang diberikan itu meningkatkan energi dalam Bu. Nah, sehingga suhu suntikan menjadi panas. Ya, baik, terima kasih kepada Ica. Nah, yang selanjutnya boleh siapa lagi? Satu lagi? Boleh kepada Anissa. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, hukum satu termodinamika menyatakan bahwa perubahan energi dalam dipengaruhi oleh kalor dan usaha Bu. Ya, baik, terima kasih kepada Anissa dan Ica atas kesimpulannya. Nah, yang selanjutnya di sini Ibu akan menyimpulkan secara keseluruhan bahwa hari ini kita sudah belajar materi tentang hukum satu termodinamika, di mana hukum satu termodinamika ini menyatakan bahwa energi ini tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dia bisa berubah bentuk. Dan di dalam hukum satu termodinamika ini terdapatlah proses-proses termodinamikanya yang terbagi menjadi 4 tadi. Ada isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Dan pada saat kita melakukan suatu demonstrasi tadi, terdapatlah yang namanya usaha pada energi dalam yang bertambah sehingga energi atau suhunya itu meningkat atau menjadi panas. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan bahwa pada minggu depan kita akan belajar materi tentang hukum 2 termodinamika. Mohon untuk dipelajari terlebih dahulu ya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi aktif kalian. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.